Para mitra kebajikan, selamat berjumpa dengan saya Bambang Eko Prasetyo, pencerita relief Candi Borobudur, Candi Bendut, dan Candi Sojiwan. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah kisah yang sangat menawan relief Candi Borobudur, epos Maitra Kanyaka. Kisah ini bisa kita cermati di relief Awadana panel 106 sampai dengan 112 di dinding Candi Borobudur bidang bawah lantai 3 lorong 1. Demikian yang saya dengar. Maitra Kanyaka telah ditinggalkan oleh ayahnya ketika ia berumur 3 tahun. Seorang anak lelaki namun dinamakan layaknya perempuan. Ia hidup bersama dengan ibunya, ia dididik oleh ibunya, tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas dan baik hati. Ketika menginjak dewasa, ia bertanya kepada ibunya, "Ibu, mohon izin, aku ingin bertanya, apa sebenarnya pekerjaan ayah?" Ibunya tersentak. Dia mengingat masa lalu, peristiwa naas yang dialami oleh suaminya, ayah Maitra Kanyaka. Maka sang ibu berbohong karena ia tidak ingin kehilangan anak yang sangat dicintai. "Anakku, ayahmu seorang penjaga toko." Setelah itu Maitra Kanyaka bertekad untuk bekerja sebagai penjaga toko dan menjadi penjaga toko yang sukses. Ia disenangi banyak orang termasuk oleh juragan toko itu. Namun di tengah-tengah pekerjaannya, di tengah-tengah ia melayani para konsumen, ada orang yang berbisik-bisik, ayah Maitra Kanyaka bukan seorang penjaga toko. Maitra Kanyaka mendengar, dan setelah pulang ia bertanya lagi kepada ibunya, "Ibu, apa sebenarnya pekerjaan orang tuaku?" "Oh, Maitra Kanyaka, ayahmu adalah seorang pedagang wewangian." Setelah itu Maitra Kanyaka juga bekerja sebagai pedagang wewangian dan ia berhasil menjual wewangian dan dia mendapatkan uang yang sangat banyak. Dan setiap kali mendapat hasil kerja itu, Maitra Kanyaka selalu menyerahkan kepada ibunya. Lagi-lagi terdengar informasi yang ditangkap oleh Maitra Kanyaka, konon bukan itu pekerjaan ayah Maitra Kanyaka. Kejut dan bertanya lagi kepada ibunya, "Ibu, apa pekerjaan orang tuaku?" "Oh, anakku, ayahmu adalah seorang pedagang emas." Maitra Kanyaka selanjutnya berdagang emas dan dia berhasil mengembangkan usahanya sedemikian rupa sehingga ia menguasai pasar emas di kotanya. Banyak orang yang iri hati, banyak orang yang cemburu atas keberhasilan Maitra Kanyaka, dan mereka membisikkan bahwa ayahmu sebetulnya bukan pedagang emas, tapi ayahmu adalah seorang saudagar besar yang berdagang antar pulau melintas samudera luas. Setelah mendengar
bahwa ternyata ayahnya adalah seorang saudagar besar yang berdagang keluar daerah, antar pulau, bahkan melintas samudera. Maitra Kanyaka sontak berkeinginan untuk melakukan hal yang sama dengan ayahnya. Seluruh hartanya dijual dan dia membeli kapal yang sangat besar. Dia mengundang orang-orang, mari kita berdagang keluar pulau. Kita melintas samudera mencari keberuntungan di pulau-pulau lain. Dan 500 orang pedagang bergabung dengan Maitra Kanyaka. Saat Maitra Kanyaka berpamitan kepada ibunya, "Ibu, izinkan aku mengarungi samudera luas, menuju ke pulau lain, berdagang di sana, dan semoga aku berhasil." Ibunya menangis, "Jangan anakku." Dan sontak saat itu ia memeluk kaki anaknya. Tetapi Maitra Kanyaka justru menghentakkan kakinya, seakan menendang ibunya. Ia tidak peduli dengan keadaan ibunya dan ia nekat meninggalkan daerahnya untuk berlayar keluar daerah. Mereka bergembira ria, cuaca sangat bagus. Pagi hari itu suasana cerah. Mereka bergembira, laut tenang, kapal melepas saut dan berlayar ke tengah samudera. Tak lama setelah itu, musibah terjadi. Kapal Maitra Kanyaka dihantam oleh ikan mara yang sangat besar. Kapal itu oleng dan akhirnya kapal itu tenggelam. Mereka semua berteriak minta tolong. Mereka berupaya menyelamatkan diri. Tak seorang pun menolong satu terhadap yang lain. Semua berusaha menyelamatkan diri. Mengambil sebilah papan, mengambil pelampung. Yang pasti Maitra Kanyaka saat itu merasakan dunia gelap tanpa cahaya. Dan betul, kapal tenggelam. Entah hanyut kemana. Tiba-tiba Maitra Kanyaka sadar dan terkejut. Di mana aku? Oh, Maitra Kanyaka melihat ada 4 orang perempuan cantik bak bidadari. "Siapa kalian? Siapa kalian?" Dan perempuan-perempuan cantik itu menjawab, "Tuan, saudagar besar. Kami pemilik pulau ini. Selamat datang di daerah kami. Kami siap melayani Anda." Maitra Kanyaka tersentak, terkejut, namun dia menampakkan wajah yang sangat gembira. "4 bidadari melayaniku." Dan Maitra Kanyaka tinggal beberapa tahun di situ. Namun ia melihat Kemerak di selatan. Ia penasaran ingin tahu ada apa di sana. Ia akhirnya berjalan ke selatan. Di kota yang baru dikunjungi itu ia disambut oleh 8 bidadari yang tak kalah cantik dengan 4 bidadari yang ditinggalkan. Maitra Kanyaka bergembira raya, dia berbahagia bersama dengan 8 bidadari. Namun tidak lama dia tinggalkan karena ia masih ingin yang lebih daripada apa yang didapatkan sekarang. Ia menuju ke selatan lagi dan dia sampai di sebuah kota di mana dia disambut oleh 16 bidadari. Tinggalkan lagi dan ia menuju ke kota yang lebih gemerlap, lebih terang, dan betul di sana dia disambut oleh 32 orang bidadari. Maitra Kanyaka kagum dan Maitra Kanyaka sungguh terpesona terhadap kecantikan 32 orang bidadari. Tetapi ia tetap ingin melanjutkan perjalanan, tidak puas dengan keadaannya sekarang. Ia menuju ke selatan dan ke selatan lagi. Maitra Kanyaka berjalan ke selatan
dan ke selatan lagi. Ia hadir di sebuah kota yang dikenal dengan kota Ayomaya, sebuah kota yang terbuat dari besi. Ia masuk kota itu dengan perasaan penasaran. Dan ketika ia melangkah memasuki pintu gerbang, tiba-tiba pintu gerbang itu tertutup. Maitrakanyaka terkejut. Ia tidak bisa mencari jalan keluar untuk kembali. Ia hanya bisa maju dan semakin maju. Apa terkejutnya ketika ia melihat ada seorang laki-laki yang sangat menderita. Laki-laki jangkung itu kepalanya dilindas oleh roda api. Roda api itu mencabik-cabik kepalanya. Dan Maitrakanyaka bertanya kepada laki-laki itu, "Tuan, mengapa engkau mengalami seperti itu?" "Oh, aku mengalami seperti ini karena aku pernah berbuat buruk terhadap ibuku." Maitrakanyaka terkejut dan dia ingat bahwa ia juga berbuat buruk terhadap ibunya. Dan seketika itu juga roda api itu berpindah ke kepala Maitrakanyaka, berputar-putar menggerus kepalanya. Ia kesakitan. Ia bertanya kepada laki-laki itu, "Sampai kapan saya harus menderita seperti ini?" "Oh, kamu akan mengalami seperti itu jika ada orang yang menggantikanmu, yakni orang yang berbuat buruk terhadap ibunya." "Menggantikanku? Tidak, tidak. Jangan ada orang yang menggantikanku menderita seperti ini. Biar aku yang mengalami." "Lalu berapa lama saya harus mengalami seperti ini?" "Kau akan mengalami hal itu selama 66.000 tahun. 66.000 tahun? Ya. Ya, aku siap sedia menerima hal ini. Saya lakukan dengan ikhlas, welas, dan mawas. Biar ku terima akibat dari semua perbuatanku sebelumnya." Dan ketika Maitrakanyaka mengatakan hal itu, tiba-tiba roda api itu meninggalkan kepalanya, melayang hilang dari pandangannya. Ketika Maitrakanyaka wafat, akhirnya ia dilahirkan lagi di surga Tusita. Ia, Maitrakanyaka, anak durhaka yang bertobat. Demikianlah para mitra kebajikan epos Maitrakanyaka. Sampai jumpa pada cerita yang lain dari relief Candi Borobudur, Candi Bentut, dan Candi Sojiwan. Terima kasih. Rahayu. Kakek para sangate Bodhiswa